Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku semua, kicau mania, merebah temannya dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan coba menjawab pertanyaan yang masuk di kolom komentar. Nama akunnya adalah Hari Wahyu Dianto. Terima kasih untuk omnya yang sudah mau mampir di channel ini dan mau berkomentar. Pertanyaannya seperti ini. Om, murid saya bisa dibilang emosi ketinggian, turun masih bawa lagu, kadang nampar juga sambil bawa lagu. Rawatan harian dan pengkondisian lomba gimana Om? Harian kerodok gak Om? Terima kasih Om Hari Wahyu Dianto yang sudah mampir. Jadi beliau ini sudah yakin bahwa murai batunya ketika digantangkan itu mempunyai show yang tidak sopan ya, dalam arti dia banyak turun kemudian nampar ke jeruji, kemudian disertai dengan dia mengeluarkan irama lagu ataupun materi gitu ya. Ini juga biasanya kalau di rumah, kalaupun dia karakternya gacor ya, di situ dia sering mengeluarkan irama lagu di harian itu ya. Dan ketika mungkin mendengar kicauan burung yang lain, entah itu masteran ataupun burung murai batu ataupun MP3 YouTube, nah seperti itu dia gampang emosian. Nah seperti itu ya. Jadi sebelum kita memberikan solusi, harus tentunya ini omnya dalam menganalisa kondisi burung murai tersebut itu adalah benar-benar over emosi. Karena kalau sampai salah menganalisa, maka solusi yang akan kita berikan tentunya akan memperparah keadaan murai batunya di rumah. Nah seperti itu ya. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke solusinya, tentunya kita harus mengetahui dulu makna arti dari kata-kata tersebut. Over artinya adalah berlebih. Emosi kalau di kita adalah ya perasaan, sampai nangis, sampai tertawa, sampai sedih, sampai senang. Nah seperti itu ya. Kalau di murai batu over emosi, jadi dia itu mau bertarung, emosinya itu ada, tetapi melebihi batas kemampuan ataupun kemauan dia. Jadi kemauan, keinginan, semangat dia itu terlalu menggebu-gebu gitu ya, meledak-ledak gitu ya. Jadi wajar dia akan memperlihatkan hal yang tidak enak dipandang dalam segi show-nya dan pembawaan lagunya ya. Nah terus kenapa kok dia bisa menyebabkan hal seperti ini ya? Itu terjadi karena dia memiliki suhu di atas rata-rata ataupun dia memiliki suhu di atas kemampuan dia. Jadi suhu badannya itu naik, itu di luar kemampuan dia gitu ya. Yang biasanya kalau murai batu dia memiliki 45 derajat Celcius umpamanya. Nah di situ dia memiliki suhu lebih dari 45 derajat Celcius tersebut gitu ya. Nah seperti itu. Kemudian suhu tersebut akan timbul itu dari mana? Dari sistem metabolisme dia yang bekerja, yang berjalan itu terlalu cepat. Makanya ini menimbulkan suhu yang tinggi pula gitu ya. Nah kalau kita sudah bisa memaknai, mengartikan over emosi itu apa, nah maka kita sudah punya gambaran kita apakan nantinya untuk burung murai batu tersebut gitu ya. Nah untuk sistem metabolisme tubuh ini kenapa bisa berjalannya itu terlalu cepat? Nah itu ada dua faktor yang menyebabkan hal tersebut, yaitu dari dalam dan dari luar tubuh murai batu. Untuk dari dalam itu bisa terjadi karena pemberian extra fooding itu yang mempunyai teksturnya itu keras ya. Misalnya adalah ulet hongkong, kemudian kelabang. Nah seperti itu kalau dari faktor dari dalam tubuh. Kalau dari luar tubuh yaitu bisa disebabkan karena kebetulan
suhu pada hari itu adalah panas sekali gitu ya, jadi terik gitu ya. Jadi suhu yang ada di sekitar dia ya, itu juga akan mengakibatkan naiknya sistem metabolisme tubuh dia dan akan menimbulkan suhu tubuh dia itu juga akan naik tentunya ya. Kemudian setelah kita tahu maknanya, maka kita akan bisa mencari solusinya ya, dan kita pun akan merubah dari dua pola rawatan berdasarkan tempat, yaitu pola rawatan harian dan pola rawatan lomba ataupun settingan lomba ya teman-teman ya. Untuk rawatan harian tentunya kita harus menaikkan pengembunan yang biasanya mungkin tidak diembun sama sekali. Nah, ini bisa diembunkan setiap pagi mulai dari jam 5 sampai jam 6. Jadi nggak ada patokan. Intinya di situ kita keluarkan burung tersebut ketika kondisi suhu di tempat kalian itu masih sejuk. Nah, seperti itu ya. Kemudian untuk pemberian extra fooding yang biasanya kita berikan adalah extra fooding yang teksturnya keras. Nah, kita bisa ganti dengan apa? Cacing, kemudian kroto, kemudian ulet bambu, kemudian bisa telur tawon. Nah, di situ kita pilih extra fooding yang teksturnya itu lembut, kemudian dia banyak mengandung air. Nah, fungsinya agar murai batu yang sistem metabolisme tubuh dia itu berjalan terlalu cepat dan suhu tubuh dia itu naik, maka kalau diberikan extra fooding yang banyak mengandung air, tentunya dia kan bisa adem ya. Jadi kebutuhan akan protein dia itu terpenuhi, tetapi di situ juga bisa mengademkan suhu badan tubuh dia, bisa menurunkan suhunya, kan seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian untuk pemberian extra fooding ini baiknya kalau di rawatan harian kalian itu diberikan mandi, tentunya EF-nya juga sebelum mandi gitu ya. Jangan mandi terus baru diberikan extra fooding. Seumpamanya jam 5 kita berikan pengembunan, kemudian serasa kok hari sudah mulai panas, matahari sudah mulai muncul. Nah, di situ kita bisa berikan extra fooding yang sifatnya adalah banyak airnya, kemudian baru kita mandikan. Kemudian untuk pemandian otomatis itu naik, yang biasanya kalian berikan 3 kali ataupun 4 kali dalam 1 minggu. Nah, ini bisa diberikan pemandian setiap hari ya, bisa sore lah ya. Karena kenapa sore? Ya karena setelah seharian itu dia merasakan suhu. Ketika siang kan otomatis ada sinar matahari ya di situ, jadi suhunya itu naik. Kemudian ketika dia mau istirahat, nah kita siram suhunya itu dengan pemandian sore ataupun malam. Nah, itu kan punya alasan tentunya ya teman-teman ya. Kemudian untuk penjemuran, nah itu kita bisa turunkan, karena penjemuran itu bisa menaikkan sistem metabolisme tubuh yang otomatis suhu badan dia itu akan naik ya. Bahkan ya kita bisa stop lah ya untuk penjemuran agar tujuan kita itu menurunkan emosi tersebut bisa tercapai, bisa sampai cepat sampai tujuan. Nah, seperti itu ya. Kemudian untuk pengerodongan ya kita bisa sesuaikan. Jadi karakter burung kita kan antara karakter satu dengan yang lain kan berbeda-beda. Dalam arti kita bisa berikan dia itu ablak ataupun jangan kasihkan dia kerodong pada siang hari selama dia itu tidak gacor, selama dia itu tidak fighter seharian, tidak emosi seharian. Nah, di situ untuk mengantisipasi agar dia itu tidak habis stamina-nya di harian, agar ketika kita lombakan tidak gembos. Nah, seperti itu ya. Jadi menyesuaikan dia. Tetapi akan lebih bagus ketika diablak di harian ya, di siang hari. Nah, seperti itu. Karena apa? Ya, karena suhu ketika dikerodong, nah itu akan semakin naik ya. Kemudian untuk pemasteran, nah ini baiknya ditiadakan gitu ya. Karena pemasaran sendiri sifatnya adalah memancing emosi dia gitu ya.
Apa jadinya ketika kita berikan rawatan rutin pengembunan, kemudian extra fooding kita berikan adalah yang banyak mengandung air, tetapi di situ kita berikan pemasteran dan burung tersebut itu emosi seharian. Kemudian untuk penempatan kandang ataupun di mana harus kita tempatkan burung ini paling bagus kita sendirikan ya, kita karantina. Jadi kita jauhkan dari burung-burung yang lain, misalnya kacet, kenari, jenggot, kapas lembah ataupun murai batu ya. Ini intinya agar dia itu tidak terpancing emosinya. Nah, seperti itu ya. Kemudian untuk pengkondisian lomba pada hari H sebelum berangkat kita bisa berikan dia itu mandi ya. Kemudian setelah sampai ke tempat lomba, tentunya kalau dia pengen mandi ya kita bisa berikan mandi lagi gitu ya. Karena pas kalian di perjalanan tentunya di situ pas siang hari. Nah, ketika di situ dia dikerodong, umpamanya kalian naik motor di situ, berarti di situ terjadi sauna secara tidak kalian sengaja ya, karena di perjalanan itu kan murai batu kita di dalam kandang itu kan dikerodong. Nah, di situ berarti terjadi penaikan suhu tubuh, terjadi penaikan suhu yang ada di dalam kerodong ketika di jalan. Nah, seperti itu. Jadi ketika di gantangan untuk murai batu yang dia respect terhadap suhu badan dia, maka dia akan minta mandi di situ ya. Ya, kalian bisa berikan dia mandi lagi ketika di gantangan. Nah, seperti itu. Kemudian untuk pencolokan extra fooding jika kalian itu berikan, nah di situ bisa dibelikan colokan ya seperti tadi extra fooding yang memiliki tekstur dia itu lembut dan banyak airnya ya, bisa kroto, kemudian ulet bambu ya, bisa juga telur tawon. Di situ bisa cacing ya, kalian menyesuaikan dengan kesukaan dia ya. Nah, kesukaan kalau dia butuh dan ini untuk kesehatan dia ya itu diberikan nggak apa-apa. Nah, seperti itu ya. Kemudian untuk cari pedoknya, teman-teman bisa menjauh dari keramaian ya. Gantungkan dia di bawah pohon, umpamanya di situ kan teduh ya. Jadi dengan tujuan agar suhu badan tubuh murai batu tersebut tidak semakin naik. Nah, seperti itu ya. Apa jadinya kalian tiba di tempat lomba, kemudian kalian ablak, kemudian emosinya keluar. Nah, ini bisa mengakibatkan murai batu tersebut akan gembos di gantangan. Karena murai batu yang mengalami over emosi ini lebih banyak membutuhkan energi ya. Jadi ketika dia merasa tubuhnya itu panas ya, di situ otomatis dia itu akan gampang lapar ya, karena energi yang dibutuhkan itu juga semakin besar. Makanya kan teman-teman mungkin sudah pernah mendengar murai batu yang over emosi itu jangan diturunkan emosinya, tetapi naikkan birahinya ya, tentunya dengan extra fooding yang bisa mencukupi kebutuhan energi dia gitu ya. Ya seperti itu tadi, extra fooding yang banyak mengandung air. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi apapun rawatan, apapun analisa yang kita berikan tentunya perlu pemahaman. Nah, dari dua pola yang berdasarkan tempat tersebut, yaitu perawatan harian dan settingan lomba. Nah, di situ kita cari satu persatu, jangan semuanya dirubah gitu ya. Umpamanya kalau di rawatan harian kita fokuskan ke pemandian. Nah, seperti itu kita bisa berikan pemandian setiap hari, setiap sore ya, di situ ya. Kemudian kita bisa tes ke gantangan kurangnya apa. Nah, di situ kalau sudah menunjukkan gejala yang bagus atau membaik, nah di situ kita bisa tingkatkan untuk pengkondisian lomba. Seperti itu ya, kita bisa mandikan di gantangan ya, kita sesuaikan karena kemauan burung murai batu yang satu dengan yang lain itu berbeda dan cocoknya di rawatan apa. Nah, di situ teman-teman juga harus mencari di situ mana yang pas. Nah, seperti itu ya. Oke ya, semoga pembahasan kali ini bisa dipahami dan bermanfaat untuk omnya yang sudah berkomentar dan untuk
teman-teman yang lain tentunya ya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon maaf bila ada kata-kata yang menyinggung hati teman-teman, karena ini tidak sengaja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.